Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan dan mempelajari tentang doa misi. Saudaraku, di hari-hari pandemi ini, di mana kita banyak tinggal di rumah, kalau nggak perlu jangan keluar-keluar, maka itu adalah kesempatan yang baik untuk kita berdoa. Dan salah satu doa yang perlu kita pelajari dan kita praktekkan adalah doa misi. Apakah doa misi itu? Kita akan lihat di Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-37. Saya bacakan, saudaraku. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Kemudian ayat 38, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaan. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan di sini adalah YHWH. Di sini huruf besar, saudaraku. Nah, saya ingin ngajak saudara untuk membaca ulang akan ayat 37 dan kita akan dalami. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan. Jadi ini keinginan Tuhan, ini hatinya Tuhan, ini kehendak Tuhan. Aku menginginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Supaya kaum Israel, nah kalau kita membaca di perjanjian lama tertulis kaum Israel, kita umat perjanjian baru, sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa kita ini Israel rohani, saudaraku. Jadi kita ini umat Tuhan, ya, yang percaya pada Yesus Kristus Juru Selamat itu, kita adalah Israel rohani. Jadi ini firman berlaku bagi kita. Secara jasmani memang ini berlaku bagi Israel, ya, bangsa Yahudi secara daging. Tetapi secara rohani ayat ini ditujukan bagi kita, umat Tuhan, milik dari Yesus Kristus, umat tebusan. Supaya kaum Israel meminta daripadaku. Jadi Tuhan itu menginginkan supaya kita ini minta. Nah, kalau ngomong minta tentunya itu bicara tentang doa, saudaraku. Tadi saya sudah introduksi bahwa kita akan membahas tentang doa misi. Jadi meminta daripadaku, apa yang kita minta? Yang kita minta itu dikatakan apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Jadi Tuhan punya rencana dan Tuhan ingin melaksanakan apa yang Dia rencanakan, tetapi Tuhan di sini menyampaikan, aku menghendaki engkau meminta akan apa yang aku rencanakan dan akan aku laksanakan bagi kamu. Jadi Tuhan meminta kita untuk meminta, ya begitu. Nah, saudara, apa sih yang Tuhan rencanakan? Nah, di kalimat terakhir dikatakan, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Saudaraku, Tuhan merindukan akan orang-orang yang berdosa itu boleh mengalami perjumpaan dengan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan selesaikan di kayu salib. Nah, tentunya itu adalah karya ilahi, karya Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus kan nggak ada orang yang bisa bertobat. Saudaraku, yang bisa percaya Yesus itu adalah karya Roh Kudus. Jadi itu karya Allah sendiri. Tetapi kita harus
melaksanakan akan bagian kita sebagai gereja Tuhan, yaitu kita bersaksi, kita memberitakan akan kebenaran, memberitakan akan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Tetapi juga selain itu, saudaraku, kita harus berdoa. Karena ini adalah permintaan Tuhan. Ya, jadi aku menginginkan supaya kaum Israel, kita Israel rohani, meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Untuk apa? Supaya membuat mereka banyak seperti lautan. Nah, di masa pandemi ini, saudaraku, banyak seperti lautan itu memang susah untuk dilihat secara kasat mata. Karena kerumunan kan dilarang. Tetapi di dalam roh saya percaya, saudaraku, Tuhan sedang melaksanakan tuaian. Ketika ada pasukan doa yang berdoa, doa misi seperti ini didoakan. Di perjanjian baru Tuhan Yesus mengulangi, ya, saudaraku. Mengulangi dengan doa seperti apa? Doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, berdoalah seperti ini, dan kalimat dalam doa Bapa kami yang sangat kuat yaitu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan apa? Salah satu dari kehendak Tuhan adalah orang-orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Untuk itulah Tuhan Yesus menyerahkan dirinya dan mati di atas kayu salib sebagai korban tebusan. Tentunya, saudara, barang siapa percaya tidak binasa. Yang menolak dan tidak percaya itu tanggung jawab pribadi dan itu hak bebas manusia, pilihan manusia, ya free choice, free will manusia untuk menerima atau menolak Yesus. Tetapi kehendak Allah adalah supaya banyak orang diselamatkan seperti lautan manusia, demikian. Saya kadang-kadang membayangkan, saudaraku, seperti lautan manusia itu seperti apa. Dulu saya pernah mengikuti KKR, di mana ada seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam kuasa kesembuhan ilahi di sebuah lapangan. Dan memang orang begitu banyak berdatangan seperti lautan manusia. Tetapi sekarang kita nggak lihat itu secara kasat mata. Tetapi dengan mata rohani sebetulnya kita melihat bahwa lautan manusia itu sedang terjadi. Injil diberitakan melalui internet, saudaraku. Dan orang-orang yang tidak banyak kegiatan di luar, mereka akan banyak melihat apa yang ada di handphone mereka. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada apa, dan di sana kesaksian tentang Yesus Kristus Tuhan itu ada. Nah, kekuatan dari doa misi di sini diharapkan, dinantikan, dan diperintahkan oleh Tuhan. Aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Saudaraku, kita merindukan ayat 38 ini ya, seperti domba-domba persembahan kudus. Nah, kalau membaca ayat ini ya, saya kok jadi ingat akan ayat tentang Indonesia, yaitu ya Indonesia saudara tahu sendiri ya, nubuatan tentang Indonesia ini ada di dalam Yesaya 60 ayat 7, 8, dan 9. Saya bacakan ayat yang ke-7 saja, saudaraku. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi nanti domba-domba yang sebetulnya bukan dombanya Kristus itu akan berdatangan. Dan mereka dari Kedar, dari Nebayot, keturunan Ismail, saudaraku. Dan ini sedang terjadi. Dan saya percaya jumlah itu sedang terus ditambahkan. Sampai kalau di total seperti lautan manusia. Tetapi doa kita, saudaraku, itu ditunggu oleh Tuhan.
aku menghendaki supaya kamu meminta kepadaku, yaitu supaya jumlahmu bisa menjadi seperti lautan manusia itu. Kambing domba Kedar ini berduyun-duyun akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Saudara, ada satu ayat lagi yang ingin saya bagikan. Ini adalah ayat yang juga merupakan ayat doa misi, saudaraku ya. Jadi ini doa misi ini memang dibutuhkan hari-hari ini. Mazmur 2 ayatnya ke-8. Mintalah kepadaku, kata Tuhan, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Sampai ujung bumi, saudaraku, segala suku bangsa akan menjadi kepunyaanmu. Saudara, ini adalah firman dari Bapa kepada anak, saudara, kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya doa untuk meminta supaya bangsa-bangsa itu menjadi milik kepunyaan Kristus itu ada di dalam tubuh Kristus, ada di dalam gerejanya. Mari kita berdoa, saudaraku, doa misi, ya. Kita akan tutup dengan doa. Bapa Maha Kasih, Engkau menyuruh kami, Engkau menghendaki kami supaya kami meminta kepadamu. Firman-Mu menjamin, Tuhan, kalau kami meminta, maka Engkau akan memberikan. Apalagi kami meminta di dalam nama Yesus. Dan yang kami minta, salah satunya, bukan untuk kebutuhan pribadi kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Yaitu apa yang Kau kehendaki itu terjadi. Yaitu bangsa-bangsa, jiwa-jiwa, dan secara khusus untuk Indonesia. Kambing domba Kedar, domba jantan Nebayot, itulah yang akan berduyun-duyun dan akan menjadi korban persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah. Ini doa kami, Tuhan, dan meskipun kami nggak bisa melihat secara kasat mata karena ibadah secara offline saat ini terbatas, tidak dapat dilaksanakan, apalagi KKR, tetapi kami melihat dengan mata rohani kami bahwa Injil-Mu masuk ke dalam rumah-rumah, masuk ke dalam kampung-kampung, daerah-daerah yang tidak terjangkau. Dan mereka semua melihat, mereka mendengar akan berita kesaksian, berita Injil itu melalui YouTube, melalui Facebook, melalui dunia maya, melalui sosial media, dan Roh Kudus bekerjalah sampai benar apa yang dikehendaki Bapa itu terjadi. Keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, dalam jumlah seperti lautan manusia. Terima kasih Tuhan, inilah doa misi yang kami naikkan kepadamu, dan kiranya Engkau akan berkarya semakin dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Amin.